ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. Ikutin. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma rafa'as sifatil kamaliyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi khassa man sa'a min ibadihi bil ma'asiril hukmiyah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi mala'a Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihil a'la jalla wa ala. وعينه صلى الله عليه وسلم من جمال الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خير وافر. أما بعد. Yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak serta saudara-saudara semua, jamaah taklim malam Jumat ba'da salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bisa hadir lagi, kumpul lagi bersama-sama, duduk di majlis taklim kita di Masjid Besar Ar-Ridwan. Mudah-mudahan hadirnya kita, kumpulnya kita hari ini atau malam hari ini menjadi sabab wasilah Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya, Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu manfaat. Sebelum ngaji kita mulai, kita kirim-kirim hadiah Fatihah. Yang pertama, kita kirimkan hadiah Fatihah untuk pengarang kitab. Kebetulan kitab yang kita kaji, kita baca malam hari ini. Semoga kitab yang kita baca, kita semua dapat ilmu manfaat. Yang kedua, kita hadiahkan Fatihah buat guru kita Ustadz Sanusi yang sedang menjalankan ibadah haji. Ya, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan keselamatan. Pulang ke tanah air dengan membawa haji yang mabrur wal maqbul. Buat kita semuanya, semoga senantiasa taat dalam ibadah, istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian semuanya, ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillah hadrati khususun Imam Nawawi Tanara bin Umar bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbukal bin Singalaras bin Sultan Maulana Hasanuddin Syarif Hidayatullah Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Malam kemarin kita ngebahas apa ya? Tentang ta'lim ya. Tentang ta'lim. Tadi itu ngapa tuh? Kita baca apa tadi itu? Guru, tadi baca apa awal sebelum kita ngaji? Itu yang disebut kalimat thayyibah. Nadanya nggak begitu, saya lupa. Nadanya nggak begitu. Itu ciri khas pondok pesantren Miftahul Huda, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Kiai Haji Khair Afandi di Tasikmalaya. Saya alumni di sana. Dan itu ciri kalimat thayyibah namanya. Isinya itu mengkoreksi hati. Saya yakin semuanya hatinya, kalau kata orang mah, ada yang melencong, ada yang melenceng. Saya bukan yakin kesalahannya, tapi coba untuk meluruskan hati. Kenapa demikian? Karena al-ilmu nur. Ilmu itu cahaya. Masuk ke dalam hati yang bersih, Pak. Ilmu itu bisa masuk ke dalam rongga, dalam dada nih. Itu hati yang bersih, yang suci. Enggak ada yang gue pengen tahu siapa sih ngajar Ustaz Samsudin, ternyata ya bocah begitu. Nah, itu berarti udah melenceng tuh. Apalagi mencoba membersihkan hati, jangan sampai ada niat-niat yang jelek. Makanya itu saya bilang la maujud ilallah. La maujud ilallah itu artinya tidak ada yang mewujudkan kita malam hari ini kumpul di majelis nih, di masjid ini nih ba'da salat maghrib nih, bertemu dengan saya bisabab Allah, kecuali Allah yang mewujudkan kita, yang melangkahkan dan yang mengentengkan kaki kita untuk pergi ke masjid, itu semua Allah. Makanya la maujud ilallah, apapun itu. Ini tadi nggak ada nih, nggak ada tadi, pas saya pesan ada. Ini yang mewujudkan Allah, bukan saya. Hakikatnya Allah, sababnya tadi itu ya pengurus ya. Kita yang hadir semua ini yang mewujudkan Allah. La ma'bud ilallah. Jangan sampai kita hadir kemari nggak ada niat ibadah. Niatnya ibadah. Kenapa? Karena ngaji itu adalah bagian dari ibadah kita. Ta'lim adalah bagian dari ibadah. Dan apa namanya? Kalau kata bahasa kita, menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam adalah dengan ta'lim, hadir. Pantang dalam hati, la ma'bud ilallah. Hanya untuk ibadah kepada Allah. Tidak kepengen pinter. Kalau ngaji pengen pinter, ngaji sementaran kayak begini, pengen pinter, pengen jadi ustaz, pengen jadi kiai. Kita pengen ngaji doang, katanya pengen ngaji majlis taklim di sini malam Jumat, Ustaz Samsudin kali aja ntar kita kelar kitab kita jadi kiai, jadi ulama, jadi ustaz. Lah Bang, niat orang ngaji mah bukan pengen pinter, tapi menggugurkan kewajiban sebagai muslim. Urusan pinter apa kagaknya urusan Allah. Emang yang bikin pinter Allah mau ustaz? Ustaz nggak bisa bikin pinter, kiai nggak bisa bikin pinter, tapi yang ngasih pinter siapa? Allah. Kiai, guru sebagai sabar, ustaz sebagai sabar. Ya. Yang kedua, la matlub ilallah. Ini saya lagi ngebahas yang tadi tuh ya, kalimat yang tadi. Jangan bergeser, hati yang kita cari adalah untuk taat kepada Allah. Ini dalam rangka ketaatan kita. Kan begitu ya? Apabila dipanggil untuk menjalankan ibadah, maka bersegeralah, begitu. Terus la maksud ilallah, nggak ada maksud kecuali maksud karena Allah, udah nggak ada lagi. Baru di situ bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku bertawakal kepadamu ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Aku hadir di majelis ini dengan berharap aku mendapatkan ilmu yang manfaat. Paham ini? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: Man asbaha wa huwa yashku dhaiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Ini mata saya ada error Pak, bingung mau pakai kacamata, bingung mau kagak pakai kacamata, bingung.
pakai kacamata bingung. Bingungnya apa? Takut dibilang belagu, sombong, katanya gue pengen gaya itu. Padahal bukan. Biar ada pantesan dikit orang mikir kam. Nah, ini ada danta nih. Man asbaha ay dakhala fi waqti sabah wa huwa yashku ila nas daiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbahu. Man barang siapa asbaha di waktu subuh, dakhala fi waktu subuh, yang sudah masuk waktu subuh, pagi hari maksudnya, wa huwa yashku, dia yang mengadukan ilan nas kepada manusia, daiqal ma'asi, dengan kesulitan hidupnya, faka'annama, maka orang itu yashku rabbahu, dia sudah mengadukan Allah kepada orang tersebut. Pagi-pagi, pagi buta, udah nenangga. Assalamualaikum Bang Maman. Waalaikumsalam. Ngapa Bang? Lu main pagi-pagi enak banget. Lu main udah kebeli nasi uduk. Lu mau udah kebeli gemplong. Udah anak lu pada jajan sekolah pada main enak. Bini lu udah belanja. Lah gua pagi-pagi boro-boro nasi uduk kudus perak kagak. Boro-boro gua mau beli ini beli itu, gua mau kagak. Pengen kagak ada bisa gua mah beneran. Lu mendingan lu dah gua mah. Ya gua mah susah. Nggak kayak lu, mendingan lu. Orang yang begitu itu mengadukan kesulitan hidup. Ini bahasanya waktu subuh, pagi-pagi udah nenangga laporin kesulitan hidupnya kepada orang. Itu sama dengan dia mengadukan kepada Allah dengan tidak ridho dengan nasib yang dia dapat. Di sini bahasanya di sini wa syikayatu la taliqu ilallahi ta'ala fa innama min jumlatid du'a. Kenapa demikian? Karena bila kamu berkata demikian itu, maka itu tak pantas ilallah, hanya kepada Allah. Bila kau mengadukan kesulitan-kesulitan hidup, enggak boleh kepada manusia, hanya kepada Allah lah kau mengadu. Silakan gitu Pak. Ngejerit maratan langit, ngocak maratan jagat. Gitu. Apa itu artinya? Ngejerit maratan langit, ngocak maratan jagat, itu sekarang sejadi-jadinya kau nangis di hadapan Allah. Kekejek. Nangis dah, gerung-gerung dah, sono tengah malam, hanya kepada Allah. Ngadulah hanya kepada Allah. Tentang kesulitan-kesulitanmu hanya kepada Allah. Enggak ada lagi ilallah kecuali kepada Allah. Karena dengan melakukan hal itu yang sahih, itu yang benar. Tapi kalau kamu melakukannya kepada manusia, di sini masuk kategori min jumlatid du'a, masuk kategori doamu. Kau mengadukan suatu kejelekan kepada orang lain tentang nasib yang kau alami hari ini, berarti kamu berdoa bahwa kamu hari ini mendapatkan kesulitan hidup. Apa petik pelajaran yang kita ambil? Besok jangan suka nenangga, jangan suka ngaduk, ngomong kesulitan. Apalagi sekarang mainnya apa? Status. Ya, beras habis, cabai mahal, anak pada sakit. Tulis dari status, pasang, jebrot, kirim. Apa yang dijawab orang sama gua ge. Bikin lagi di video TikTok. Nih, liatin. Kosong. Kantong baju dibuka, kosong. Dompet kosong. Sama-sama kosong. Apa maksudnya? Kalau dia bukan mengadukan kesulitannya itu kepada orang, pengen dikata apa emangnya? Pikirnya masing-masing ya. Siapa yang suka begitu di rumah? Kan ada majelisnya, ada makamnya, kita ngadu kepada Allah. Maqamam mahmudah, di makom yang sangat mulia. Kapan? Di sepertiga malam. Silakan tahajud Bah, ngadu dah sejadi-jadinya. Kalau emang ngantukan orang kuat matus pagi duha minta ya Allah, wa in kana rizqi fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana ba'idan fa'aqribhu. Nah begitu kan benar. Kalau jauh deketin, kalau masih di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau masih di langit turunin, kalau susah gampangin. Kan minta kepada Allah kita begitu. Paham ini?
Bisa kepetik. Yang ngaji jangan mau ngaji dong, angka gunggung dipakai kagak, buat apaan? Bener ya Pak? Maaf ya ngaji ya, saya ngomong begini lagu. Pakai dah. Kan kalau ngaji itu kan ngaji diri. Kita bagaimana caranya nih biar bisa hidup berubah? Biar ekonomi lancar, biar kehidupan ada bagus. Pelangap pelongo, pelagak belegek, hidup. Datang ke mertua, bilang agak punya beras. Datang ke mertua, bilang gak punya beras. Datang ke saudara, minjem beras. Ngomong susah, nganyak. Bener gak begitu? Di sini mah gak ada yang begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini mah orang ada yang begitu, orang ada yang beda. Ya Allah ya Karim. Baca kitab lagi. Paham itu situ? Wa man asbaha li umuri dunya khazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Yang kedua, barang siapa asbaha di waktu subuh ay dakhala fis sabah li umuri dunya, untuk urusan dunia, khazinan ia merasa sedih, faqad asbaha maka nyata-nyata asbaha di waktu subuh itu maksudnya sakhitan 'ala Allah, dia sudah membenci Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi di kita. Barang siapa di waktu subuh, artinya di pagi hari dah, dalam perkara dunia dia merasa sedih, itu berarti dia sudah membenci Allah. Kenapa demikian? Al makna man khazina ala umuri dunya, maknanya barang siapa yang sedih dalam urusan dunia, faqad ghadaba 'ala Allah, nyata-nyata dia sudah membenci, gedeg sama Allah. Li'annahu lam yarda bi qada'illah, karena itu dia tidak ridho dengan apa yang sudah Allah qadhakan kepadanya. Paham di sini? Ini kan hari ini kita banyak yang begitu. Mulut udah kayak dalang coi, dalang coi. Pagi udah cak-cek, udah itu ya, cak-cek mulut itu. Dalang coi, dalang coi. Ini tang, ya Allah, gua mah hari gini udah susah. Lagi begitu Pak itu. Ya kan Pak? Susah. Lumayan enak dagang, gue mau belanja, gue punya duit, gimana sih ini hidupnya? Gue dagang ini salah, dagang itu salah. Emang lu daging apa? Kok salah ini salah? Yang dagang yang salah yang mana? Dagang yang benar yang mana? Dagang yang salah yang mana? Ini mau urusan dunia malah benci, sebab sulit, merasa sedih, urusan dunia, gue urusan dunia. Allah udah bilang dalam Al-Quran, aku ciptakan ini dunia semuanya untuk kalian, jami'an lakum, untuk kita semua nih. Dunia ini untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Emang untuk siapa dunia ini? Kalau dunia ini nggak kita bisa pakai, bagaimana sih hidup? Alasannya apa? Alasannya kalau kata saya mah bukan masalah itu, malas. Padahal harta karun banyak kok sekengkean. Mau di kanal harta karun mulu. Tanya tuh Bang Gomis. Itu di bundaran itu kalau pagi tuh berapa puluh orang itu berendam nyari cacing. Ngeliatin nggak situ, suka kontrol nggak? Pulang ada yang buat 3 karung, 4 karung. Itu sekilo yang saya tahu, yang saya dengar itu 12.000. Lah kalau dapat sekarung kira-kira berapa kilo? Lah kalau 3 karung kan tinggal ngitung aja. Cuman modalnya berendam sama gatel dah main di air. Harta karun, ciput, banyak ciput, pungutin, malu dah dengan ciput. Titikin kalau pagi, sore nyari, pagi titikin, soal malamnya jual. Kagak mau jual matang, ketengin bawa tetangga, seliter 5.000, 10.000 laku. Bener kagak? Yang kagak, yang bikin kita susah dalam urusan dunia apa? Malas. Beneran. Cacing laku, cacing.
Ge, sono enggak comber yang kodekin kebun orang, bang misi bang saya mau kodek cacing sekilo 120 cacing merah. Saya tahu. Cari, ilok seharian nggak dapat 2 kilo. Dari pagi berangkat, anggap aja kita lagi kerja. Buat timbal dah tuh. Ini buat timbal bawa ada segala macam. Besok buat kita makan, tadi istirahat siang makan ke situ. Besok nyari lagi, kumpulin bawa pulang. Besok jual, ketengin di kanal laku. Ngomong apa? Urusan dunia. Ngapain? Iya Pak, bener kagak? Ada yang dianggapnya hina padahal mulia, ngerongsok. Beneran. Banyak banget itu. Kijing, kalau lagi ada kijing mencari kayak kijing, sono kijing, ciput, tutup banyak mau di kanal. Kalau punya jalan, biar. Kalau kagak bisa nguyur, mana ge nyari. Ini istilahnya nggak ada istilah dunia itu sulit. Bagi saya urusan dunia nggak ada kesulitan. Sombong buat Ustaz, karena tahu. Apa coba kita bisa jadiin duit? Jangan yang halal, jangan haram dihalalin, jangan. Begitu aja yang penting mah. Paham ini sampai di sini? Kenapa? Karena kalau dia bersedih hati dalam urusan dunia itu sama dengan dia gedeg sama Allah. Kenapa kehidupan kita dari mulai bangun tidurnya kita sampai kita tidur lagi itu dalam naungan qada Allah. Benar gak? Kan begitu katanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta la yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak merubah. Kalau ngomonginnya diri pribadi kita nggak akan kita bisa dirubah, nggak akan merubah kita kalau kita nggak akan berubah kita kalau kita nggak mau merubah diri kita. Kan begitu. Bener apa bener? Paham sampai di sini? Mukanya jangan muka tegang gitu ngapa? Saya juga gak enak ini. Paham ya? Allahu Akbar. Yang ketiga, wa man tawaddu'a lil ghina liginahu faqad zaba sulusa dinihi. Wa man lansing sapa wong tawadhu ingkang tawadhu iku wong lil ghani maring wong ingkang sugih. Bahasanya saya ulangi nih, ada orang Jawa kan banyak. Mansing sapa wong tawadhu kang wis tawadu rendah diri handap asor lil ghani maring wong sugih liginahu karena hartanya zahaba maka wis minggat sulusadinuhu sepertiga agamanya. Terjemahannya, barang siapa yang tawadu rendah diri kepada orang kaya sebab kekayaannya, sebab hartanya, maka sepertiga imannya musnah. Maka jangan tunduk banget sama orang kaya. Woi, sama orang kaya takut banget. Apaan? Bener enggak? Karena hartanya lo ya. Karena hartanya lo ya. Barang siapa yang tawadhu rendah diri kepada orang kaya sebab hartanya, maka sepertiga imannya pergi. Zahaba itu fi'il madi artinya sudah pergi. Artinya meninggalkan diri kita. Keimanan itu. Di sini ada keterangannya. Ayat salasul hisolin. Mana dia? Ai li anna syari'ata ay yakuna ta'zimun nas li ajli solahihi wa li ajli ilmuhu solahuhu wa li ajli ilmuhu duna ta'dim li ajli maluhu. Maaf ini saya bacanya yang matanya lagi rada. Di sini bahasanya li anna syari'ah karena sesungguhnya syariah mengajarkan ayakuna Ta'zim itu harus ada kepada manusia li ajli soleh karena kesolehannya, wa ilmu dan ilmunya, bukan ta'zim karena hartanya. Ini mah kebalik, sama orang kaya pada tunduk, sama ustaz pada ngedek bae. Ayo ngaku. Ya kan? Mau ustaz ketemu di mana-mana gini, baru salam. Mau ustaz ngedek adanya gitu. Mau kiai, mau ustaz, gua ada ta'zimnya. Kemudian mau orang kaya aja wajib ngaji.
Usya, organ ustad aja. Ini saya ngomong sebenarnya nih ya, dari kitab nih ya, bukan saya rencanain dulu, kagak. Ada di kitab. Lalu bagaimana yang paling bagus? Hormat atau takzim li ajri soleh wa ilmih, laisa li ajri gina. Bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, tapi karena soleh dan ilmunya. Itu yang terbaik kita takzim. Kita sini banyak guru-guru kita, banyak ulama-ulama kita, banyak orang-orang tua kita di sini. Padahal ledek banget sama guru-guru sama orang-orang tua kita. Padahal dia jelas orang-orang soleh, padahal dia jelas orang alim. Kenapa kita takzim sama mereka? Giliran aja ada si Anu. Oh, sintang ini bolak-balik. Giliran mau ustaz boro-boro. Iya benar. Takzimnya lembangan mana? Ini ajaran siapa sih? Ini kitab yang ngarang Imam Nawawi Tanara. Imam Nawawi Tanara itu salah satu ulama besar tersohor, Al-Bantani. Imam Nawawi Tanara bin Umar bin Ali bin Jamad bin Janta bin Masbugel bin Singalaras bin Sultan Maulana Hasanuddin bin Syekh Syarifiyatullah. Ini ulama kita. Terus kita nggak mau takzim sama beliau, ilmunya dipraktekin sama kita. Bagaimana caranya? Ya, takzimlah kepada ulama. Lalu bagaimana dia mau orang kaya ongkoh, soleh ongkoh, pinter ongkoh? Apa lagi? Double triple gimana sih? Double ya. Udah kaya ongkoh, pinter ongkoh, soleh ongkoh, yang lah ada di dia semua. Bener kagak? Awas, hati-hati. Bener kagak? Tuh itu bang. Iya, ya Allah ya Karim. Aja. Kalau ada orang tua, rada geget saya. Lanjut. Paham sampai di situ? Al-maqalatus salisah. An Abi Bakar Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, salasun la tudraku bisalasin. Dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia berkata ada 3 perkara la tudraku bisalasin, tidak akan mencapai atau tidak akan tercapai sesuatu bisalasin, 3 perkara yang tidak akan tercapai kecuali dengan 3 perkara. Begitulah gampangnya. Ayat salasu hisanin la taslubu bisalasati asya. Al-gina bil muna. Yang pertama, al-gina bil muna. Kekayaan tidak akan tercapai, dadi wong sugih ora mungkin tercapai bil muna, dengan menghayal, enggak akan tercapai. Lamun aing cenah engke menang eta, aing bakal meser mobil gede. Mun cenah isukan tanah aing laku, aing rek beli Fortuner. Masih naon? Masih ngelamun. Ayo sudah sini. Terus saya bingung pakai Sunda, mau jawab bingung nih Ustaz ngomongnya apa baik dah. Pengen makan daging, tapi dengan menghayal, kira-kira tercapai nggak? Ya lah, makan semua enak buat ini tengah-tengah sama jengkol, saya rasem. Tapi menghayal dong, kayak gitu lah orang nyampe. Lalu bagaimana? Hukum syariah dengan ikhtiar, silakan kerja. Nah, dapat duit beli itu daging, beli saya sendiri disuruh masak, tercipta. Di sini bahasanya al-ghina bil muna, enggak akan mungkin. Di sini ay fala yahsalul ghina bil amani bal bi qismati min Allah taala. Tidak akan sampai hasil al-ghina itu kekayaan bil amani dengan menghayal, bal akan tetapi bil qismati min Allah, karena itu adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Pembagian atau sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lu kaya
qada qadarnya, lu miskin qada dan qadarnya. Tadi ikhtiar mah kudu. Ini kadang-kadang kita mah pasrah dengan keadaan. Ya kayak katanya begini, katanya emang zamannya lagi begini. Cabai susah, kita buru-buru makan cabai. Cabai 120.000. Sekarang turun dikit 110, turun dikit lagi, cepet. Buru-buru kita makan cabai. Lah gampang nanem. Kan begitu? Bisa teori. Saya nanam Mbak masanya. Saya udah wah ini cabai mahal nih, nanam buru-buru, alhamdulillah. Seminggu lagi panen insyaallah. Udah banyak kembangnya, buahnya udah banyak. Waduh, panen saya nih bisa. Mau beli cabai sama saya? Bah, udah. Begitu. Jadi kagak ada yang namanya sukses itu tanpa proses, nggak ada. Orang pengen pinter, tidak mungkin tidak ada proses. Pasti dengan taklim, pasti dengan menghadiri ulama-ulama, pasti dengan duduk di majelis-majelis taklim, pasti dia belajar. Kalau anak pengen jadi kiai, pengen jadi ustad, kagak mungkin lu sekolah di STM. Kenapa? Karena beda jalur. Kalau pengen anak-anak pada pinter tukang mesin, tukang bangunan, silakan masukin ke sekolah-sekolah yang itu. Kan begitu? Artinya sesuaikan. Syariat kita jalankan. Kalau kita pengen menghasilkan sesuatu, maka ada proses. Nah, proses itulah yang disebut syariah. Ikhtiar. Ayo ikhtiarin. Pengen berhasil, pengen sukses hidup, bagaimana caranya? Pengen jadi orang kaya, bagaimana caranya? Pengen pinter, bagaimana caranya? Ikhtiar. Salah satu ikhtiar kita adalah taklim. Salah satu ikhtiar kita kalau pengen punya anak keturunan kita menjadi orang soleh adalah dididik agama. Gitu. Insya Allah. Paham sampai di sini? Duh. Jadi butuh proses. Apa-apa butuh proses. Masjid juga nggak bakalan jadi kalau nggak ada proses. Emang bim salabim abrakadabra. Iya kan? Kagak ada, semuanya pakai proses. Wasyababa bil khadabi, dan tidak mungkin itu muda, al muwasababu, dan muda bil khadabi dengan menyemir. Nah, ini nyemir nih. Fala yasilu syabab bi khadabi syi'ri bil huna wa nahwihi. Tidak akan mungkin muda itu bisa datang lagi dengan mensemir rambut. Kata Ruji Rohirama mana? Awet muda, dengarkan nasihat saya. Ya, siapa yang apabila apa rambut uban di kepala, ya kan begitu. Apa sih lagunya gimana? Enggak paham, enggak ngerti. Yang giginya ompong, gigi kagak ada, pasang gigi palsu, kembali muda lagi. Apabila Anda mau awet muda. Haji Oma, bukan kata saya, bukan. Bisa itu muda kembali. Walaupun katanya rambutnya putih menjadi hitam, walaupun katanya giginya udah gagah terus rapat lagi bagus, umur mah tetap muter, Mbak. Tetap seperti waktu nggak akan pernah muter mundur. Waktu muter bergulir terus. Iya. Saya ini umur udah mau 50 tahun. Bentar lagi 50 tahun. Bentar lagi 50 tahun. Nggak akan mungkin kembali menjadi 49, 48, 47, 46 sampai kembali bocah lagi. Nggak ada. Ada kayak maju, entar lagunya kayak bocah. Ada kayak gitu. Iya Pak. 50, 60, 70 udah mulai dah. Ya, lagu mulai kayak bocah. Pikiran mulai agak linglung. Begitu. Mulai dah. Tuh, mulai lemah lagi, kembali lagi ke awal. Bahasanya enggak akan mungkin itu mudah bila hilang itu dengan sebab fala tahsilu, maka tidak akan hasil. Di sini bahasanya bil amani bila kismati minallahi taala. Jadi tidak akan mungkin hasil karena itu sudah ketentuan Allah. Jadi umur tidak akan mungkin balik mundur. Waktu tetap terus berputar. Makanya jangan sia-siakan waktu. Dalam Al-Qur'an sudah jelas ayatnya. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Ya kan? Demi waktu, Pak. Sesungguhnya manusia ini dalam kondisi rugi.
illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang yang beriman dan yang beramal soleh. Orang iman banyak, tapi yang beramal soleh realisasi daripada iman. Orang ngaku iman banyak hari ini. Banyak banget orang beriman, iman kepada Allah, iman lah, tapi beramal soleh enggak, ke masjid kagak, sholat kejedok di rumah, ngaji boro-boro. Kan batin bila amal soleh, tidak dengan amal soleh, ngaku iman iya. Demi waktu jangan sia-siakan waktu, itulah umur. Sekarang ya nih di depan saya lah ya, banyak sepuh-sepuh lah ya. Nanti banyak juga yang lebih tua dari saya, tapi ini ya sepuh-sepuh semua, orang tua saya semua bahkan levelnya. Itu dia beramal soleh karena beriman. Untuk apa? Untuk memanfaatkan waktu, jangan disia-sia. Karena waktu terus berputar, menghabiskan masa atau jatah hidup kita. Ninggang waktunya, ninggang mangsane. Pas nyampe nanti waktunya, pasti kita akan keluar dari dunia ini. Apa yang mau kita bawa kalau bukan amal soleh? Tuh begitu. Sampai di situ paham? Alhamdulillah. Wasyabab, wasihah, wasihatu bil adwiyah. Sehat itu dengan obat. Fala tahsilu sihah binafsil adwiyah, binafsi illa adwiyah bal bisyifa'illahi ta'ala. Sehat itu dari obat. Awas, ini larinya ke akidah. Jangan pernah Anda mengatakan, beriktikad bahwa bodrek itu menyembuhkan sakit pusing, sakit kepala Anda. Cuman hebatnya bodrek bisa diminum kapan saja. Bodrek itu. Tapi jangan bilang bodrek itu bisa menyembuhkan. Kenapa larinya ke akidah? Karena nanti kita akan bahaya itu. Jadi ada disebutnya af'alullah mudhar. Dalam kitab tauhid ada namanya istilah af'alullah mudhar wa af'alullah mukhtar. Af'alullah mudhar itu kehendak Allah yang tanpa perantara makhluk. Kun fayakun. Kalau Allah bilang jadi. Silakan berobat kemana ke. Kalau Allah tidak akan menyembuhkan, nggak akan pernah bisa menyembuhkan. Itu namanya af'alullah mudhar. Banyak orang berobat kemana gak ya? Udah sampai kalau Singapura tetap penyakit membesaran, ujung-ujungnya mati juga. Siapa yang mau disalahin? Obatnya. Ini yang disebut akidah. Kita tidak boleh beranggapan bahwa obat itu menyembuhkan. Bahannya simpel nih. Jangan pernah berpikir obat itu menyembuhkan, tapi obat adalah perantara untuk menyembuhkan penyakit. Nah, itulah yang disebut af'alullah mukhtar. Pekerjaan Allah disandarkan dengan ikhtiar makhluk. Pala puyeng. Ikhtiarnya apa? Lo ngopi. Ngopi nyeduh kopi. Iya kan? Bener enggak? Iya, ikhtiar itu. Aki-aki bawa buntelan, bikin kopi yang rada kentelan. Ngapa coba? Karena palanya puyeng. Ikhtiarnya di situ. Ikhtiarnya adalah bikin kopi yang rada kentelan, panas. Jangan diaduk. Iya kan? Iya kan? Terus hilang tuh puyeng. Yang mau pertanyaannya, siapa yang menyembuhkan tuh puyeng? Kopi. Awas. Allah subhanahu wa ta'ala af'alullah muhtar. Pekerjaan Allah disandarkan dengan ikhtiar makhluk. Kenapa? Karena udah kebiasaan Bang Maman mah kalau palanya puyeng kudu nyeduh kopi. Kalau kopi udah matang, udah panas, diseruput, mau seruput, palanya langsung hilang. Palanya, puyengnya langsung hilang. Sembuh kan? Alhamdulillah, seger kita. Kenapa coba? Ikhtiar. Itu begitu. Nah, ini ngomongin apa sih tadi? Obat kan? Ngomongin obat kan?
Iya, kembali lagi ke kita. Kan tadi ngaprak kemana-mana, kembali lagi ke kita, biar nggak ngaco. Kalau bukan kembali lagi ke laptop, bukan. Kembali lagi ke kita. Fala tahsulul sehat binafsi adwiyah bal bisyifa'illah. Akan tetapi sehat itu bisa dihadirkan karena Allah lah yang menyembuhkan. Paham sampai di situ? An Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bisa jam berapa? 7:05. Iya, bentar lagi. Dikit lagi. Lewat 5, masih ada 2 menit, masih cukup. Bismillah. Al-maqalatus salisah an Umar radhiyallahu an, husnut tawadud, adapun rasa sayang, at-tawadud yang terbaik, ay al-mahabbah ilan nas, kepada manusia, nisful aqli, sebagian atau separuh daripada akal. Husnul tawadud artinya rasa sayang yang terbaik atau mahabbah kepada manusia adalah nisful akal. Kita sebagai orang tua punya rasa sayang kepada istri, sayang kepada orang anak, rasa sayang kepada tetangga. Kita sebagai saudara punya sayang sama adik, punya sayang sama kakak, ya kan? Punya sayang sama guru, punya rasa sayang kepada orang tua, bahkan seluruh umat Islam. Bahkan dinisinya dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kan begitu? Artinya kalau kita rasa cinta itu ada kepada sesama manusia, maka itu adalah bagian daripada iman kita. Yang bahaji masalah ini nggak ada kesian-kesiannya acan sama guru. Loh, kan panitia pada menunduk bahasa ngomong begini. Ya, nggak ada kasihan-kasihannya aja sama orang tua. Orang tua udah tua banget, masih dibiarinin dia kerja, dagang segala macam. Kudunya kita yang anak-anaknya yang kudu bisa ngejamin orang tua, bener gak? Woi, beneran nih. Orang tua saya udah umurnya udah 70 tahun, udah 65 tahun, sama usaha rumah-rumahnya udah rada kesian. Atau anak-anaknya yang ngejamin. Kan ngomongin rasa kesian ini. Kesian sama siapa? Mahabbah sama siapa? Mahabbah kepada manusia. Lain lagi dengan mahabbah kepada Allah. Kalau mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul, hukumnya wajib. Di sini membagian daripada iman. Iman itu artinya ada aturan-aturan yang Allah maktub, yang Allah tulis dalam Al-Quran, dan Allah dan Rasul katakan dalam hadis dan sunnahnya. Itu kita bertujuan atau berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah. Terus kita mahabbah kepada manusia dengan sebab itu iman. Nah, sekarang kita nggak ada cinta-cintanya bisa sama guru, nggak ada cinta-cintanya sama anak, sama anak, ya Allah, ada yang terocot, gubrak, dibuang. Anak gak disekolah-sekolahin acan, disuruh apa. Banyak yang kayak begitu. Bener-bener. Subhanallah, Masya Allah ya kan. Aduh, ini terlalu menyentuh ini perasaan. Terlalu menyentuh. Paham sampai di sini? Begitu. Mula'atafatun nas bil qaul wal fi'l yusabu 'alaiha yusabu sadaqah. Sawabu sadaqah. Karena apa? Karena lemah lembut kepada manusia bil qaul dengan ucapan, wal af'alu dengan pekerjaan, yusabu 'alaiha itu diganjar atau berikan ganjaran kepada mereka, sawabu sadaqah dengan ganjaran sedekah. Kita lemah lembut omongan aja, Bang. Ngomong jangan lugu-lugu baik. Sini lo setan, sini lo bahasa mau binatang bahasain. Kadisia lain kowe. Kadek siap. Waduh, bahasanya kasar banget. Merene silaku. Kalau bahasa Banten merene. Ngomongnya yang rada beneran. Sini, Bang. Manggil abang ya, Bang. Sini, Bang. Po, sini, Po. Dek, sini, Dek. Neng sama bini yang lemah lembut. Kenapa? Dengan lemah lembutnya kita mendapatkan ganjaran bis-sawabis sedekah, dengan ganjaran pahala sedekah. Kan luar biasa. Apalagi dengan tingkah. Ini mah jeraga-jerege, tantang peteng-teng, ungkung mah iya. Buduh, pakai pakaian pangsi, pakai amben, golok,
rambut panjang. Widih. Mana ada jawara nih? Ada jawara. Wah, ada jawara no, ngawal jawara. Saya dikawal sama jawara malam ini. Takut dia, takut. Pak, maksudnya sampai di mana ngomong, Pak? Saya. Lemah lembut dalam perbuatan, lemah lembut dalam ucapan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ganjaran sedekah. Kan luar biasa hidup itu. Apa sih susahnya kita berkata baik? Berkatalah yang baik, kalau kagak mampu diem. Ya kan? Ini lisan ini baik-baik. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia karena dia mampu menjaga lisannya. Begitu. Paham? Aduh, masih lama. Biasalah laguan biasanya mah. Lanjut. Nah. Yang ke berapa nih? Yes, akal. Wa mudaratun nas sadaqatun. Idan nasi nisful akal. Wa mudaratun nas sadaqatun. Adapun rahmat tamah kepada manusia, sedekah itu adalah sedekah. Terus wa husnus su'al, dan sebaik-baiknya pertanyaan, ai al ulama, kepada ulama, nisful ilmi, sebagian daripada ilmu. Maka yang ngomongin masalah ini, setiap nanti pengajian saya berikan soal. Silakan mau bertanya, tapi jangan keluar dari tema. Ya, kayaknya saya nggak ada persiapan kalau itu bertanya. Ntar nanya mancing lagi, manjala, saya kagak bawa jala masalahnya. Ya. Soal, sebaik-baiknya pertanyaan adalah pertanyaan yang kita ajukan kepada ulama tentang ilmu. Wa husnul tadbir, adapun sebaik-baiknya renungan, nisful ma'asyah, adalah kehidupan. Jadi sebaik-baiknya renungan adalah renungan tentang kehidupan. Silakan Bapak merenung tentang kehidupan. Merenung bukan melamun, bukan mikirin nasib, tapi merenung. Kita ini datang dari Allah. Minal adam ilal wujud, dari nggak ada menjadi ada. Ila adam. Dari kita ada di alam ruh, masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia, masuk lagi kita ke alam barzah, masuk lagi kita alam akhirat. Beberapa alam yang kita alami. Hari ini kita ada di alam dunia. Beberapa alam yang kita lalui kita tidak tahu, karena tidak ada akal di situ. Akal kita hanya diberikan pada saat kita sudah masuk dunia. Nah, di sini kita renungkan. Silakan survei alam kehidupan sampai masuk ke alam kubur. Nanti kita survei. Insya Allah di waktu yang akan datang kita survei. Bapak sekalian, masih ada waktu 5 menit ke depan. Silakan mengajukan pertanyaan. Husnus soal, sebaik-baiknya pertanyaan adalah pertanyaan tentang ilmu kepada ulama. Saya bukan ulama, bukan, tapi silakan kalau mau nanya. Yang gak ada kaitannya dengan, jangan nanyain bagaimana Jokowi besok, kira-kira lungsur kagak, kira-kira gantiin kagak gitu. Jangan nanya laman itu, ya kira-kira di sini besok milihnya siapa gitu. Jangan nanya-nanya laman itu, ini bukan makomnya. Ya, saya takut ditangkap. Ya. Nyumpain anaknya gitu. Nah, jadi gimana ya? Kadang-kadang ada orang tua kan suka bilang, ada yang bilang, dasar lu anak durhaka, siapa lu. Anak setan tuh. Gitu. Nah, gimana gitu? Ya kalau dia ngatain anak setan tuh. Lah kalau saya jadi anaknya, saya anak setan berarti bapak. Bagaimana tuh orang tua yang kayak begitu? Lah bagaimana sih? Lah kan orang tua harus berikan contoh yang baik. Ya tentunya ya kagak bagus. Berkatalah yang baik. Berkatalah yang baik. Kalau kita telanjur berkata begitu, istighfar, banyak istighfar, udah takutnya jadi doa. Nanti dikabul mau ngomong apa? Susah lagi anaknya jadi setan. Susah jadi anak durhaka. Emang pengen jadi anak durhaka? Kalau ada sebutan anak durhaka, maka sebutan orang tua durhaka ada nggak kira-kira? Kalau ada langit, ada bumi. Ada atas, ada bawah, ada hitam, ada putih, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Lah kalau ada orang tua, kalau ada anak durhaka, ada nggak orang tua durhaka? Ada. Lah itu tuh orang tua yang kagak pernah ngajarin anaknya, nggak didik anaknya,
Anak gue dikata-katain boy, sebenarnya geledek lu bocah, anak setan lo, apalagi yang kata yang lain. Ini yang bahaya ini. Kita kadang-kadang gak mikir apa yang kita katain itu diri kita, apa yang kita hinakan diri kita. Enggak apa, enggak menghisab diri, ya, enggak menghisab diri. Artinya enggak pernah menghitung diri kita siapa, sehingga kita berani mengatakan anak kita apa, anak kita bagaimana. Nah, oleh karenanya, bapak sekalian, tema ini dengan berkataan yang baik, dengan perbuatan yang baik adalah bagian daripada sedekah. Ingat, sedekah itu barokah. Ya, sedekah itu barokah. Sedekah tadfa'ul bala wa tazidul fil umri. Sedekah itu menolak bala dan memanjangkan umur. Kalau kita kagak punya duit, kita kagak punya harta untuk bersedekah, gampang bang. Saya kasih tahu caranya. Pagi-pagi abang dandan yang rapi, nongkrong di pinggir jalan tengah-tengah, nyengir be nyengir. Asal ada orang lewat nyengir, asal ada Pak Haji lewat nyengir, aja be nyengir tuh gitu nyengir. Maksudnya apa? Tabasyamuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Senyum aja udah. Udah muka jelek, tokok dapan, wasem, diseblok pakai gula 3 kilo orang manis-manis aja, saking asemnya. Lalu bagaimana kita tingkah kita? Ayo senyum. Senyum itu rahmah tamah. Ya, apa kalau kata bahasa kita mah rahmai budi. Ya, muka berseri-seri. Jangan kelihatan kalau kita lagi orang gablek berasnya. Jangan kelihatan kalau kita lagi galaunya. Jangan kelihatan kalau lagi susahnya. Senyum aja senyum. Ntar senyumnya kelancopan. Gila dah. Ya, pelangap-pelongok gila dah. Bebek kelancopannya. Ya habis bagaimana Ustaz? Kata Ustaz saya suruh senyum tapi hati saya terluka. Sakitnya tuh di sini Ustaz. Sakit banget tapi saya bukan menutupi kesedihan hati dengan tersenyum, kayaknya nggak bisa Ustaz, saya harus menangis. Nangis boleh, tapi jangan depan umum. Masuk ke kamar, nangis silakan. Habis nangis udah puas, bengul, keluar lagi nyengir lagi, begitu. Paham ya sini? Ada lagi? Ya. Guru, zaman sekarang kan anak-anak sendiri ya. Kalau dari remaja sampai udah dewasa, sampai dia keluarga, masih kan orang tua umpamanya gitu. Terus masih wajib nggak kita misalnya dia udah berkeluarga, rawan dulu gitu? Enggak, udah nggak wajib. Udah nggak wajib. Lepasnya lagi mau ngapain dia? Iya, wajib dalam tanda kutip, kewajiban kita selesai. Yang namanya hitop itu, hitop Allah ya, sasaran kewajiban ibadah itu kapan terkenanya? Ketika dia sudah masuki akhir wajib sholatnya, dosa meninggalkannya ketika dia sudah akhir balik. Udah akhir balik kita sarankan, tapi tetap dengan memberikan nasihat. Tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, begitu. Usin nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Paham? Ya. Ya bismillah. Nanti kalau pengen lebih khosnya datang aja ke majelis. Nanti ada syariahnya. Syariat, berikan lagi ke syariat. Bagaimana anaknya biar adem, ya biar kagak bader. Ada secara hikmah, ada syariat yang dilakonin. Ya, mau diumumin sekarang, mau dipakai, mau dijazain. Saya boleh saya jazain. Kalau punya anak yang pada bader pada nakal, bininya, emaknya, bini kita atau emaknya, setiap hari Jumat barengin azan Jumat mandi besar. Niatnya mandi sunnah, nawaitul ghusla yaumil Jumat sunnatan lillahi ta'ala. Mandi bubuk, mandi selesai keramas segala macam, sisain air di pangkuan. Sisain air di pangkuan, tadangin. Pakai gayung dari bawah. Minumin ke anak. Insya Allah 3 maksimal 7 Jumat. 3 Jumat juga udah bocor takut keluar udah teklok udah insya Allah nyerah udah orang tua udah pasti taat insya Allah bisyariah ya hikmah nggak masuk akal Ustaz jangan dipikirin memang itu mah ada fannya lagi ya kan itu kan hikmah larinya bukan ngaji lagi beda lagi nih fannya beda nih Ustaz nih udah beda nih ngajarin lain lagi nih mah ya kan dan sekarang kalau hukum syariat antum udah kagak mampu antum pakai cara apa?
bilangin udah Ustaz, malah ngelawan, kita dipoyok, kadang-kadang kita dibedak-bedak pakai apa? Pakai golok. Kejar orang tua, ayo lu mau ngomong apa kita? Mau ngomong apa lagi? Bagaimana caranya? Iya, bagaimana caranya biar anak itu takluk? Nah. Mau dicancang, mau dipasung, ditebangin pohon kapuk, emang apaan? Cukup ya, mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kesalahan datangnya dari pribadi saya, kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang diberikan manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu